Ekonom Core Indonesia, Bapak Yusuf Rendy Manilet, menilai pada tahun lalu BST menjadi salah satu pendorong ekonomi Indonesia di masa pemulihan karena lewat BST daya beli masyarakat kelompok kelas menengah ke bawah jadi terjaga dalam bentuk melakukan aktivitas konsumsi. Jadi atas dasar ini kemudian seharusnya pemerintah perlu segera untuk kembali melanjutkan BST khususnya untuk kelompok pendapatan menengah. Dengan adanya kebijakan PPKM Mikro dan himbauan pemerintah agar masyarakat untuk bisa tetap di rumah, maka tentu BST ini menjadi penolong khususnya bagi kelompok yang memang sulit untuk tetap di rumah karena alasan harus bekerja misalnya. Direktur Eksekutif Institute for Development on Economic and Finance Indep, Tauhid Ahmad juga menilai pemerintah perlu memperbaharui data penerima bansos pemerintah. Pasalnya berdasarkan temuan BPK, beberapa bansos dari pemerintah justru diberikan kepada mereka yang bukan haknya, bahkan beberapa ada yang mendapatkan double dan tercatat sudah meninggal. Paling tidak menyiapkan kerangka bansos yang lebih dari realisasi tahun 2020, karena nggak tahu apakah ini titik puncak COVID-19 yang penularannya akan turun atau masih naik, jelas Tauhid. Efektifkan lagi data sasaran karena banyak yang tumpang tindih, tidak update. Harus diverifikasi secara betul. Ini harus ada prioritas sehingga bisa diperbaiki kelompok sasaran, kata Tauhid melanjutkan. Di tengah situasi lonjakan COVID-19 dan adanya pembatasan mobilitas, bantuan lain juga perlu dikeluarkan pemerintah. Misalnya saja kata Yusuf adalah bantuan sembako. Hal ini khususnya bagi di daerah-daerah yang berada pada zona merah, sehingga masyarakat tidak perlu keluar rumah dari zona tersebut hingga betul-betul aman. Insentif lainnya harus kembali dilanjutkan seperti subsidi tarif listrik, karena dengan kegiatan yang akan lebih banyak dilakukan di rumah sudah pasti akan memerlukan listrik yang lebih besar dibandingkan biasanya. Hal senada disampaikan juga oleh ahli ekonomi Bima. Menurutnya, melihat skenario lockdown di Jakarta saat ini, pemerintah wajib menanggung kompensasi untuk pekerja lepas karena mereka pasti gak kerja. Kemudian ketika ada pembatasan sosial yang lebih ketat, pemerintah dan otoritas juga bisa untuk melakukan penghapusan kredit macet bagi usaha UMKM. Pasalnya saat relaksasi pinjaman diberikan namun usaha mereka belum pulih sehingga masih kesulitan membayar. Mau gak mau pemerintah harus bail out UMKM bukan dengan memberikan KUR atau kredit usaha rakyat, tapi yang lebih mendesak lagi penghapusan kredit macet, jelas Bima. Kendati demikian, dalam penghapusan kredit macet ini Bima menekankan agar pemerintah memperhatikan moral hazard. Karena dikhawatirkan beberapa oknum yang mengakui kreditnya bermasalah padahal masih mampu untuk membayar. Betul-betul yang tidak sanggup melunasi sampai harus jual asetnya, agunan, maka debitur UMKM seperti itu yang harus disupport terus sama pemerintah. Untuk penghapusan skema kredit macet untuk UMKM, uangnya bisa berasal dari APBN, jelas Bima. Bima juga mengusulkan agar pemerintah melakukan lockdown selama 14 hari. Saya usul pemerintah lakukan lockdown 2 minggu, anggarannya butuh 11 triliun sampai 25 triliun rupiah. Tapi kerugian ekonomi tidak akan signifikan. PPKM yang kurang efektif, jelas Bima.